kembali lagu penyembahan kita. Kita mau katakan bersama, aku masuk ruang Maha Kudus. Kita mau merendahkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, masuk ke dalam ruang Maha Kudus ini. Haleluya. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan menyerahkan serangkaian ibadah kita ini. Kita akan mendoakan ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami mengundang Mama Putri untuk memimpin kita di dalam doa. Doakan para pelayan Tuhan yang mengambil bagian pada saat hari ini. WL, MC yang memimpin dalam pujian, main musik, begitu juga singer. Kita juga akan mendoakan firman Tuhan yang nanti akan dibawa dan diakhiri oleh Bapak Pendeta S. Bangunsong. Kita akan mengangkat lagu penyembahan kita, sejauh timur dari barat kamu melimpah Nusa. Haleluya.
kemuliaan bagi nama-Mu Bapa kami yang surga. Engkau layak dipuji dan dimuliakan Tuhan. Pujian hormat dosa nama-Mu Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, pada kesempatan ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan, menyembah Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang maha kudus. Kudusnya nama-Mu Tuhan akan selama-lamanya. Pada saat ini Bapa, kami datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan khususnya lagi Tuhan kami mau mendekati firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal sampai pada selesainya Tuhan. Khususnya lagi Engkau memberkati dan memakai para hamba-Mu yang hari ini, baik itu dari yang membawa pujian, singer, pemain musik, Tuhan memakai mereka dengan talenta yang ada pada mereka Tuhan. Engkau melayani, Engkau memberkati pelayanan mereka hari ini, dan juga hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Engkau memakai dengan kuasa, Engkau berkati pimpinan-nya, dan Engkau berkati dan urapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga pada saat ini firman-Mu ini sungguh-sungguh kami dapat terima dan kami gunakan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Engkau berkati juga seluruh jemaat-Mu yang belum sempat datang hari ini, apapun alasan Tuhan, dan Engkau mengutuk setiap hati mereka. Engkau berkati mereka sehingga pada minggu-minggu berikutnya boleh bersama-sama dengan kami di sini memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan, dan inilah ibadah kami serahkan ke dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau bersukacita pada saat hari ini. Kami berikan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian kita, Yesus kekasih jiwaku. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yesus kekasih karena kasih-Mu padaku, Kau terus dosaku dari tepi mata, dari cermin mata.
Kita akan membuka ruang kesaksian pada saat hari ini bagi Bapak Ibu yang sepanjang perjalanan seminggu ini dalam kehidupan yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan bisa maju ke depan di akhir pujian ini. Kita akan mengangkat lagu pujian kita, hidup ini adalah kesempatan. Kita percaya ketika kita telah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, waktunya untuk melayani Tuhan. Tuhan berikan kesempatan hingga sampai dengan saat hari ini. Berikanlah waktumu untuk datang hanya melayani Dia saja. Haleluya. Haleluya. Saya mau bersaksi. Kemarin mertua saya meninggal di Belgia, Dol Sanggul. Jadi kemarin suami saya yang pulang, saya nggak bisa ikut karena keadaan ekonomi ya seperti itulah, nggak bisa saya ikut. Jadi dia sendiri yang pulang. Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Itu semua karena doa-doa dari kita semuanya. Kemarin Pak Pendeta sama Pendeta datang ke rumah hari Jumat ya. Puji Tuhan, kami berterima kasih buat Pak Pendeta sama Ibu Pendeta sudah berikan waktunya datang ke rumah yang hari Jumat. Walaupun hujan deras, kami tetap bersuka cita, bukan jadi penghalang hujan. Itulah yang pernah saya bilang dulu, kalau Pentakosta itu bergaulong. Itulah yang saya lihat, itu pesan almarhum bapak saya dulu, gak bisa saya lupakan itu. Jadi puji Tuhan,
kami pun keluarga, saya juga minta dukungan doa dari kita semua yang hadir pada saat ini, terlebihnya Pak Gembala Sidang, biar kami lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami boleh lebih lagi sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Buat kita semuanya, walaupun mungkin kemarin ada kendala, tidak bisa hadir ke rumah saya, tidak apa-apa. Memang hujan terus, setiap malam udah hujan, jadi tidak masalah sebenarnya. Yang penting dimanapun kita berada, kita tetap sehat. Dan sekianlah kesaksian saya. Terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Demikianlah kesaksian dari Ina Ferdinand. Kita akan mendoakan setiap keluarga. Halo, Salam. perkenalkannya saya Badi Zombie. Selesai hidup saya ini. Saya bersyukur dikasih kesempatan yang tidak mati kalau pikir dari gembala, jemaat dan pengurus gereja. Kami bisa bersyukur kalau bisa beribadah tempat ini. Kami mau diberkati teman-teman yang percaya. Teman-teman yang jemaat, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Kita Haleluya. akan mendoakan setiap kesaksian pada saat hari ini agar tetap kita bersatu dalam kasih di dalam nama Tuhan dan gereja ini. Kita percaya setiap kesaksian itu akan indah pada waktunya, akan ada hal-hal yang baik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap umat Tuhan yang tetap menyerahkan segala langkah kehidupannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terlebih juga kemarin juga saya minta izin kepada Bapak Pendeta, kebetulan pada saat melayani ke rumah Ina Ferdinand, di situ memang teman saya juga meninggal. Kebetulan pada hari Kamis itu juga di subuh. Jadi memang dadakan saya harus berangkat ke Tanjung Pinang. Memang bukan teman kita seiman, tapi itu teman sejauh saya di perantauan di Kota Batam ini. Jadi saya merasa terpukul juga gitu dengan umur yang masih 45 tahun, tapi Tuhan berkehendak lain akan perjalanan kehidupannya. Tapi mungkin itu menjadi pelajaran atau pengingat bagi kehidupan kita, bukan hanya saya sendiri, tapi seluruh umat Tuhan yang ketika melihat adanya maut, Tuhan tetap memberikan kesempatan bagi kita terlebih dalam mendekatkan diri kepada Tuhan sejauh mana kita melayani Tuhan sampai akhir hidup kita, selama Tuhan masih memberikan kesempatan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik yang Tuhan telah berikan kepada kita di sepanjang kehidupan kita. Kita kembalikan itu semuanya dan kita percaya Tuhan akan mengembalikan itu juga berlipat kali ganda. Haleluya. Kita mau angkat lagu pujian kita, Kami Bawa Korban Pujian. Persembahan pertama dan kedua akan dijalankan. Kami bawa korban pujian. Kami bawa
ucapan syukur kami persembahkan bagi tempat kehadiran itu juga bagi. Kita akan dari awal pujian kami bawa keluar. Oh Tuhan juga korban. Ucapan syukur Persembahkan bagimu dan korban kehadiran itu juga bagi. korban ucapan syukur. Ucapan syukur kami persembahkan bagimu dan korban Kehadiran itu juga dari awal pujian ini kami bawa keluar. kami bawa korban pujian ke rumahmu, oh Tuhan, juga korban kehadiran ke rumahmu, oh Tuhan. Tempat ucapan syukur kami persembahkan bagimu, korban kehadiran itu juga bagi. Korban ucapan Ucapan syukur kami persembahkan bagimu dan korban kehadiran itu juga bagimu. Saya rindu kita bersuka cita pada saat hari ini serta mengenai firman Tuhan. Kita mau angkat lagu dari bahasa Batak, Marolo Olop Tondiki. Mari kita bersama-sama berdiri, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bersuka cita terlebih dahulu dengan lagu yang sudah lama, mungkin sudah jarang kita nyanyikan. Kita mau bersuka cita, kita mau angkat lagu pujian ini, Marolo Olop Tondiki. Yesus. Memang
Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Kami akan mengundang Bapak Pendeta. Sebelumnya, minta maaf, kita akan mendengarkan lagu pujian dari pemuda-pemudi tempat ini. Kita akan mengangkat lagu pujian kita, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Dari pujian ini kami akan mengundang pemuda-pemudi untuk menyampaikan vokal grupnya. Kita mau katakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
Yesusku, pujian dari hatimu selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah Raja yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Kita akan mengundang hadirat Tuhan di rumah ibadah ini. Kita mau angkat lagu penyembahan kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri sambil kita akan menghormati firman Tuhan pada saat hari ini. Kita mau katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Kita mau merenungkan nanti firman Tuhan melalui pujian kita ini.
menaikkan syukur kami kepadamu Bapa. Kalau hari ini kami sudah ada di bait suci dan kami sudah memuji-muji Tuhan, maka tiba waktunya firman-Mu akan berbicara melawat setiap kejaran hati kami. Hati yang lapar dan haus, kami percaya Tuhan memberi kepuasan. Tidak ada yang pulang dengan kecewa, tetapi pulang dengan sorak-sorak, pulang dengan sukacita. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi hamba-Mu dan urapilah firman-Mu, bahkan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Bersyukur pada hari ini kita kembali boleh berkumpul untuk minggu yang terakhir di bulan November dan masuk dalam bulan Desember. Tentu kita tahu ada banyak kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung, termasuk nanti malam kita akan mengadakan Natal gabungan Gereja Pentakosta Indonesia untuk rayon Pulau Batam. Mari kita semua datang, yang diadakan di Gereja Pentakosta Indonesia GPI Sidang Tembesi, Simpang Barelang sana atau Bundaran Barelang belok kiri kalau dari Batam Center. Masuk pukul 18 WIB. Jadi sahalion mangat durita sudi jemaat hamba Tuhan semua mudah-mudi disediakan panitia makan nasi kotak. Biasanya paling snack doa air putih yang gua sahalion mangat durita dirikas mahita doa yang dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Bernard Kota Barat yang datang dari Bengkulu ya, yang akan melayani kita ibadah untuk nanti malam. Sebenarnya ibadah gabungan tuh kita sadari, tapi berhubung tidak ada juga yang untuk pembaptisan dan tidak ada juga penyerahan anak, tapi dulu di Marina. Nah, jadi ya, saya ambil kesimpulan sendiri. Anggota loh kami yang keluarga kembala tusan dan loh tak itu rumah isok kita budari mahita Natal bersama. Nah, kita juga sudah ikut berpartisipasi atau pasangan gugat Pituras 50.000 untuk Natal dan cukup dulu teh 100.000 dulu teh. Oleh mana napape bahwa kita sarayo tetap di kota Gogi. Sebenarnya 1 juta minimal. Oleh mana bu kita main tumpe songoni ada kepenyan itu kita tetap bawa di dalam doa pelayanan ini supaya Tuhan tetap memberkati, supaya banyak jiwa-jiwa boleh datang ke tempat ini. Kita buka kitab kita dari kitab Ulangan pasal yang keempat. Ulangan pasal yang keempat ayat 7 dan ayat yang ke-8. Demikian perkataan firman Tuhan. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Puji Tuhan. Berikut firman Tuhan di sini berbicara tentang bagaimana Musa
menasehati bangsa itu, tentu bangsa yang dimaksud adalah bangsa Israel, supaya bangsa Israel memelihara hukum Allah. Tentu dalam setiap menyampaikan nasihat, kita percaya semua orang punya metode, punya cara-cara yang berbeda. Tarsarupa di songon na marjami taon adong-don na songon na datar suara na terus adong-don songon memecah gunung, adong-don mungkin na holan na mekkel ibai jemahati, ya, berbagai cara. Walaupun tujuannya sama, Muhammad asa masuk hatani Tuhan sebagai nasihat firman Tuhan. Nah, saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang berkeinginan supaya tujuannya, visi misinya, target-targetnya dapat tersampaikan dengan baik, dapat diterima dengan baik, dan dapat dilakukan. Apalagi pasahaton nasihat tu bangsa Israel yang notabene kita tahu bangsa itu dicap sebagai bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang sangat gampang bersungut-sungut. Jadi tidak segampang yang dipikirkan. Sehingga segala cara mungkin akan diracik sedemikian rupa bagaimana supaya mereka dengan rela hati memelihara hukum Allah. Nah, Musa katakan dalam ayat yang ke-7, bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Idia medapok ta debata somon debata ton. Setiap kali kita memanggil dia, dia selalu mendengar. Setiap kali kita berseru kepadanya, dia selalu mendengar dan menjawab. Maka lebih kurang seperti kesaksian yang disaksikan oleh Musa. Tetapi dia tidak sedang mengarang cerita, saudara. Apa yang dilontarkan lewat kata dan kalimat itu pula lah realita yang dia sudah lihat, yang dia sudah alami, dia sudah rasakan, bahkan juga dialami oleh bangsa yang besar itu. Ini dia beda kota sonon teguna namar Tuhan. Angko mamere ngugut-ngugut munian. Engko mate be hobenon di Tuhan. Hola diduga itu hari demi hari. Terkadang kita pun mungkin tanpa kita sadari sering bertingkah seperti orang Israel. Hanya mengeluh hari demi hari, mengeluh terus. Tetapi sekalipun engkau membanjiri kehidupanku dengan keluhan-keluhan, Musa katakan setiap kali kita memanggil kepadanya, maka dia selalu menyendengkan telinganya. Dia tidak pernah muak kepada umatnya. Dia tidak pernah, saudaraku, merasa bosan kepada setiap seruan kita. Walaupun mungkin kalau ditakar, ugodang dope ungut-ungutan siang tangianta, ugodang dope kelu kesata siang pajuwota tutuhan. Alai radido Tuhan terus manangi. Ini sesuatu yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Musa, asa unang tanggung-tanggung bangsoi maka holongi Tuhan. Ada banyak orang, saudara, tanggung-tanggung. Rikot soharu rikot namar Tuhan.
Satu kalimat yang dilontarkan inang kita tadi dalam kesaksian Inang Ferdinand. Pesan yang disampaikan oleh orang tua Bapak Pendeta kita Lubis almarhum. Mungkin galeling di memehoni. Sakalimat donian hatai. Anggo di Pentaposton holong imamnya. Kan lebih kurang disongon hatani si musuh. Ya. Mungkin andai kata hambanya almarhum Pendeta kita Lubis berkata, ini dia beda huria songon huria Pentaposton. Walaupun dibungkus dengan apa dibilang panatik ya, ada pola saleh. Panatik kita pun sudah digendam pola saleh. Tidak perlu ketika kita fanatik kepada gereja kita, tidak perlu kita harus menjelekkan, ya, mengangkat ke permukaan kekurangan kelemahan gereja lain. Nah sering kadang tak angkat huriat tak pada huriat hala. Istilah orang kalau bersaing jabatan, dia mau naik dengan cara menjatuhkan, memijak, tidak boleh. Ini yang beda boka. Holong somong di Pentakosta. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu kalimat ketika kita imani terpatri di dalam hati sanubari kita, maka itu akan terus menjadi perlindungan dan engkau hidupi dengan iman percayamu, dan itu menjadi satu pijakan dan pondasimu walaupun engkau diterpa dan digoncang oleh berbagai persoalan. Ketika engkau hidupi itu dalam imanmu, maka engkau tidak akan beranjak dari kasih Tuhan. Gale, babudu gale. Madam, budu madam. Matinggal. Alai danggabe tinggal monota Tuhan. Danggabe pagota Tuhan. Siapa orang gak pernah lemah? Siapa orang gak pernah jatuh? Bahkan hamba Tuhan pun akan mengalami itu, saudara. Tetapi kalau kita ingat itu, terus itu kita ingat. Di mana lagi ada kasih yang begitu besar, yang luar biasa, maka bergiatlah. Nah Musa katakan itu, bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Tuhan yang begitu dekat kepada umatnya. Allah yang adalah mulia, Allah yang adalah luar biasa, tetapi dia mau mendekat kepada yang hina. Molodok topuro pejabat turunion, orang kaya raya, punya jabatan, punya nama, popularitas, tiba-tiba mau dia datang ke tempat terpencil. Simpati enggak orang yang ada di lingkungan itu? Simpati. Terlepas belum ketahuan apa tujuan dan niatnya, paling tidak sedikit banyaknya ada simpati kita. Kalau Allah mau mendekat kepada kita, orang berdosa, orang najis, orang yang banyak kekurangan, maka saudara ketika ini kita renung-renungkan, engkau tidak akan mau saudaraku jauh dari Tuhan. Hidup dohonon yang tidak tahu diri terkadang kita. Allah di mana pacolok putri kita alih kita selalat dulu. Dengan cara apa kita semakin jauh dari Tuhan? Dan kia Allah kita roh Tuhan sarung pada do nabada diri. Semakin jauh. Kalau mata dok ala nikah rejo ama benar suka rejo kaja akah hikau naruh naruh itu. Mangat kita nak rejo. Dan masalah sebenarnya. Firman Tuhan katakan jangan sesat
Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, termasuk melalui alasan-alasan bahasa lidah yang gampang kita putar balikkan. Allah di cuaca, Allah di ekonomi nanya. Ayo mulai pikiran dan memang tak mampu kita untuk Tuhan. Ale marhite-hite rohita, bukan itu hamba dalam. Pintu yang berlapis-lapis itu, pintu pertama pintu akan terbuka pintu-pintu berkat dan mengalirlah berkat, menghampiri kita, mengaliri kehidupan kita, sehingga kekeringan ekonomimu, kekeringan imanmu, kekeringan semangatmu, dan semua lini yang ada dalam hidup kita mulai, saudaraku, dialiri dengan aliran berkat Tuhan. Maraik mah, lambok mah, ada kesejukan karena Tuhan sudah aliri hidup kita dengan berkat-berkat yang daripada Dia. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dikatakan sangat dekat kepada umatnya. Molo sangat dekat do di mata tuhita. Berarti na perlu si bahason siap kita nama. Bagaimana respect kita? Bagaimana respon kita melihat kedekatan Allah kepada umatnya? Dan asal ipandoko ni si Musa ditinggi mau asal lagi dijauh si Musa Tuhan ta roh Tuhan ta didokon tiup tongkat na ditiup mi ima pukul batu-batu alwar manon ait sih batu hodo artinya dang jolo mate jolo mai dilagu si Tuhan baru tunggu lagi dan ada salamun nabi ile do manna. Saudara tahu manna itu? Ya, Alkitab berkata itulah makanan malaikat. Jadi saya sudah pernah katakan itu dari mimbar ini. Kenapa orang Israel itu jenius, intelektual? Karena dari sononya makanan mereka itu bukan produk dunia ini yang dikandung kimia, tapi itu makanan roti dari surga. Karena itu vitamin nih. Mungkin dambu diukuri dengan penelitian dari kesehatan. Ya. Jadi akhirnya turun-temurun memang faktor makanan. Menurut saya mungkin dunia kesehatan ya memang sangat berpengaruh. Bagaimana mulai dari bayi orang kalau makanannya sudah tidak bergizi, vitaminnya sudah tidak ini, maka akan pengaruh kepada IQ-nya, ya, pertumbuhannya. Nah, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kekurangan mereka, manakala orang-orang Israel berseru kepada Musa, bersungut-sungut, dan Musa meneruskan itu kepada Allah, dan Allah seketika itu menjawab setiap kebutuhan mereka. Nah, ini yang disaksikan oleh Musa. Ini bukan akan terjadi, tetapi sudah terjadi dan sedang berlangsung di dalam kehidupan umat Israel. Maka dari itu, peliharalah hukum-hukumnya Allah. Nasihat-nasihat Allah, peliharalah. Allah begitu dekat kepada kita. Merasa bersalah enggak kita kalau Tuhan dekat sama kita, kita enggak mau dekat. Merasa berutang
atau berutang budikah kita kalau kita tidak mau dekat kepada Dia? Nah, soto tatusi do napa utak kodo Tuhan sebenarnya kita di pajono diri na alai dangono kita pajono diri gitu. Ketika Tuhan sudah dekat kepada kita, tapi kita tidak mau mendekat, seharusnya kesalahan sudah ada di dekat kita. Saksian Bapak Sintua kita tadi berkata, walaupun tidak seiman, walaupun mungkin tidak satu suku, tidak satu asal usul kampung halaman, tapi karena ada kedekatan, merasa tidak enak hati, batin, naluri kita ini. Jangankan dalam hal duka, dalam hal sukacita pun, ketika kita tahu, apalagi diundang, kalau kita nggak datang, merasa tidak enak kita. Walaupun belum diungkapkan orang kepada kita. Apalagi dalam hal duka. Maka kita akan berusaha sedapat mungkin. Karena selama ini ada hubungan yang baik terjalin, kita akan berusaha untuk datang. Emang tidak nyatu siapa masih tua nahi pada punya lagi, ya dunia lagi mungkin itangnya lagi botang yang nak. Ini dah tu silau. Datanglah kepada Tuhan. Lalu firman Tuhan hari Minggu kemarin berkata, mungkin kita tidak mengetahui saat itu juga apa yang Tuhan maksud ketika Tuhan membasuh kaki daripada murid-murid saat itu. Dan ada rohani lagi. Ada maksud non, ada lapatan non, ada kegunaan non. Itu dia ada tujuan non. Dan tak tusi buta dope. Nah waktu Tuhan mempegang semua ini. Hari pertama suara waktu si lagi mulai siang awal satu nah habis. Hari Minggu berikutnya latihlah diri beribadah. Maka kau mulai mengikuti, paling tidak referensi. Kita mulai bersuara, kita mulai bernyanyi, kita mulai bertepuk tangan. Ketika Tuhan dekat kepada kita, maka seharusnya kita pun harus mendekatkan hidup kita kepadanya. Kebanggaan do dihita, debatan atas sombah, debatan najonok iya do HP, tunatino pana, itulah saudara dan saya. Kebanggaan do dihita. Kemudian dinaki, sungguh bangga bahwa punya Allah seperti Engkau. Belum tentu orang lain memiliki kebanggaan seperti yang kita miliki. Ketika engkau berseru, Dia akan mendengar. Dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga. Yeremia 33:3, firman yang sudah sering kita dengar. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui.
Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Kalimatnya jelas, ada kepastian di dalamnya. Tauna alusongku doho, inna hatani Tuhan. Wah, ragu dohita, bimbang dohita. Dang talu tuhata mangalusi, dang talu na mangalusi. Hita dona talu maju. Aku akan menjawab engkau. Berhenti sampai di situ tidak, saudara. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Diberitahukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang engkau mungkin belum pernah mengalami itu. Jadi poboni Tuhan maka masuk-masuk na balga. Daka kerece-rece leron ni Tuhan tu itu. Asal lo mahita baju Tuhan, lempa balgon ni Tuhan do pasu-pasu. Engkau akan melihat. Dan yang terakhir dikatakan, dijawab, diberitahukan hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Akan nasota tusi salelengon, pamuon di Tuhan mai, patuduhon Tuhan mai dihitam. Hal-hal yang besar yang tidak engkau pahami, yang tidak engkau ketahui, maka itu akan diberikan kepada hidup kita, pikiran kita. Nasohya terpikir tak asing apa? So nah topu adong dapat ide ya. Selilingut so nah so bui doau dapat ide. Tapi nak Tuhan itu pasal Tony mangaliani di pikiran tak di rumah. Dia akan ada banyak ide-ide, akan ada banyak berkat-berkat yang akan Tuhan kirimkan bagi kita. Syaratnya berseru saja. Tuhan garanti dia akan menjawab. Dia tidak akan wakilkan jawaban itu kepada malaikat, tapi jawaban itu akan datang dari Tuhan. Dia tidak akan buat jawaban itu berlama-lama, tetapi sesuai dengan janjinya akan indah pada waktunya. Artinya tidak akan pernah terlambat. Nagjulo mati di rumah sakit dulu sokoni atau kompet amaya ipeliling pun olo julo mati ya. Apalagi tinggi covid na tinggi sih. Justru kalau sokoni tabagudang anggaran na dan harga musuh ya. Dan harga hita alih mulu di Tuhan harga duita. Persoalan na pugus jong manang namora jong sarupan kita di seluruh itu. Kita bersyukur punya Allah yang begitu dekat. Begitu dekat Allah kepada kita, sehingga setiap kali kita memanggilnya, kalaupun engkau memanggil di pagi hari, kalaupun engkau berseru di malam hari, kalaupun engkau berseru dalam sukacita, dalam kesesakan engkau berseru, maka Tuhan akan selalu mendengar setiap seruanmu. Dia tidak soal pelayanan pemerintahan. Kalau kita tuh ngaporgin, ngataberin di si pagar terkunci, lampu sudah mati, tulisan dibuat close. Walau mengurus-urusan kita menyelesaikan urusan tunda lain, ada no batas.
Dia mau Tuhan 24 jam, 1 hari 1 malam, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam 1 bulan. Allah siap sedia mendengar. Saya dipaimah tuh. Saya naik do begeonda suara tambah jauh ibana. Kalau engkau mungkin kelepotan untuk berdoa kepada Tuhan, kalau engkau tidak mampu untuk merangkai kata-kata supaya tersusun dengan rapi, tetapi sekalipun engkau berkata dengan kepolosanmu, dengan kemampuanmu yang terbatas itu, berserulah. Karena bukan karena fasih lidah, bukan karena gaya bahasa, karena Tuhan melihat hati yang hancur, hati yang sudah berantakan. Maka Tuhan akan pulihkan itu. Tuhan akan bentuk, Tuhan akan rapikan lagi kehidupan kita. Mungkin kita sudah acak-acakan sudah, tetapi Tuhan merangkai hidup kita lagi bagaikan bejana. Seorang tukang bejana, kalaupun hancur bejana yang dia buat, dia tidak langsung buang itu seperti pujian tadi, sejauh timur dari barat. Dia tidak langsung buang, tetapi dibentuk lagi jadi perabot yang lain. Dia mau di gereja bisa menidu, boleh suruh gembala mungkin jadi singer lah, dan bagak suarana. Udahlah, gak usah lagi melayani kau, dokter. Saya babu dulu mau hotel. Kayak aku mau libat dulu. Semalam saya bahas itu dengan itu si Juli. Ini paling gampang babu hebek bersama. Tunjukkanlah kedekatan kita. Lalu tutup nama tahun 2025. Molo sawanda lelet kita, molo sawanda lambak kita nama Tuhanon, molo sawanda lepa-lepa kita ditabaga setahunon kepada tahun next 2026. Maka mulailah adakan percepatan perjalanan imanmu. Unang holan natu ekonomi, sawanda lebat ekonomi. Mundur, merosot, losor pung nama ekonomi namion. Alidak kita pareso so dia parton diokta. Jangan biarkan perjalananmu pincang. Selalu bulan kurti kita bikin. Saya tidak katakan itu tidak penting. Tapi burung-burung di udara pun dipelihara oleh Tuhan. Tidak menabung, tetapi dia bisa makan saudara. Jangan tinggalkan ibadah. Tuhanlah sumber segala berkat. Manangna sering kita gadang akal-akalan nama Tuhan. Erohita wala saka dan wujudna. Orang kan nih, narik kami sini pas-pas orang. Aku telepon dulu lagi, bagi hijab bingung telepon. Barang yang kape. Iya, jangan begitu sudah. Sampai kau, igerijo, doa lawan, every Turki. Saya juga berharap kepada Bang Syobri memang ya. Ulang-ulang saya pas-pasan tidak perlu ya. Jadi pas-pasan non udah nama cuaca. Romang. Undang menjaga perasaan kuamur, menjaga perasaan di Tuhan sama. Rohan lo Tuhan.
tahu HP hita nama Tuhan. Di pajolak Tuhan terus hita. Pernahkah kita menyadari itu? Iya. Tamemehon itu kagelenta, burjukuh wang amang aku. Dabur nama Tuhan. Unang do contoh na holan di bagian hapok tibion. Setai mot mameme nak kasongon. Kan lo do songon ni contoh na dong. Tulang si haposani. Menobur. Burju tu sila. Kalau dong udah kalau ada pestanya, ada acaranya, ada kegiatannya, suatu sarong. Malu kita ingok deh tadi sih. Namar Tuhan apa? Kodoh. Suatu lupa namar Tuhan nama. Kodoh. Pepene pedokon itu dari pohon bang boy harus sekolah pitu ala di gogonami. Kami 7 orang saudara-saudara, 8 sebenarnya. Besape gali lubang tutup lubang bisa sarjana. Gue sarjana 5. Karena bawa kesaksian mau buat tamu waktu positif lah. Bagus pas sekolah diriku sendiri, boy selesai. Bukan karena buat kita saudara. Tuhan begitu dekat. Kalau begitu dekat, apapun yang kita bisikkan kepada Tuhan, Tuhan akan dengar. Kalau saya dekat kepada pejabat, apapun yang saya bisikkan, oke tenanglah kau, beres itu nanti. Pos rohakku di si ala jonok di badan Tuhan. Dia mulai pedang kon ibadah. Pedang mungkin mau lau mengundang. Rojo letu jauh dah, ada udah di jauh. Guru pijok, lihat coba oh siap. Dang honok ku be alasan ini itu ini. Ikut jonok deh tapi bu. Jemaat pun dekat juga sama gembala. Memang Pentakosta begitu. Moloro tuh jauh mangan. Ada dong ya Allah. Anggap rumah sendiri, cuci piring, ya kan? Kedekatan itu indah, saudara. Sangat indah. Natal tuh baru hampir. Iya. Munang tabadau siap Tuhan, badau mah pasu-pasu. Musa sudah katakan itu. Mari kita renungkan. Yang kedua, yang Musa katakan adalah bagaimana Tuhan itu adalah Allah yang maha adil. Di samping dia dekat kepada umatnya, dikatakan dalam ayat yang ke-8, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Dan merdeka adil. Keadilan itu saudara diinginkan semua orang. Tidak ada kecemburuan di dalamnya. Tidak ada pengkotak-kotakan, tidak ada perbedaan. Sarupa dari tadi juga itu. Saya pun mencoba menerapkan itu dalam pelayanan. Iya.
Beberapa minggu lalu saya sudah katakan ini pelayanan kita. Mari kita bersama-sama melayani. Kau akan menemukan keadilan. Tuhan akan berpihak kepadamu dan tidak akan berat sebelah. Yang menjadi hak-hak kita akan kita dapatkan di dalam Tuhan. Tapi kalau tidak ada keadilan, bagaimana usaha kita akan mentok? Segala usaha kita akan sia-sia. Pengkhotbah katakan, bagaikan usaha orang mencari angin. Dan nalau hajari ngata alugui, lu jahita. Yang nalau bui terjari alu. Tuhan itu maha adil. Musa katakan, saya rasa kedua hal ini cukup bagi kita untuk menentukan keputusan dalam hati kita. Ada Allah yang begitu dekat. Wah, Allah lebih kepada diri. Pastikan hidupmu yang datang hari ini, minggu depan akan datang. Dan katakan, teruskan ini, share perkataan firman Tuhan ini. Allah itu sebenarnya dekat. Sebatas kita berkata-kata, berucap, maka Allah mendengar kita. Tidak persoalan waktunya, kapanpun, dimanapun, situasi kapanpun, Dia akan kirimkan pertolongan. Dan Tuhan itu akan adil. Mari kita mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menghampiri kita. Bawa seluruh keluargamu. Seperti Yosua berketetapan. Dia berkata, "Alaiyak wa do sude bagi sinjaku." Kami akan datang kepada Tuhan. Bawalah. Jangan tidak merasa bersalah ketika ada satu isi rumah kita tidak datang kepada Tuhan. Molo sorobe bana sadok mata hajar. Sedikit-dikitnya, paling tidak begitu sudah. Iya. Aku di luar soli. Aku jual mana berutannya. Nang kepala soli pun donok kudo hatan itu. Dia menonon naulo sakot sia sekian banyak orang sia dok belum naulo. Begitu kan? Saya tadi kaget dihubungi si Naomi ya. Halo Naomi ya. Naomi ini burung putar-putar itu. Beberapa waktu yang lalu dia telepon, doakan saya tulang. Masih sakit? Masih. Nanti kita doakan. Apa sakitnya? Paru-paru sama gula. Umur 32 tahun 93. Anak buru dong. Iya, turunan ya. Saya tuh kan merah tuh. Iya, oke. Jadi saya tadi di WA di telepon. Bukan saya yang apa dia. Mungkin apa yang saya katakan di hari-hari yang lalu, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan sama dia. Kan. Pokoknya dia behita sama dokoni mah. Nading gani firman Tuhan itu. Bangolodok sautik berkat bahwa kita bagi. Jangan pala kita harus yang besar-besar. Tarancang mak akan adenggan maradempun Tuhan. Aina dipajolok diri natu kita. Saya sudah katakan kepada istri saya,
Natal tahun ini para janda kita akan berkati di gereja. Kita akan berbagi berkat kepada para janda. Kalau dong duda beta hok asa budus kan paket janda tuh duda. Buat kamu, ya lah, dia pak nggak pernah gereja, bawa aja lah, nggak ada berbuat. Ya. Tapi jangan lihat dari nilai. Nanti kita akan buat Natal 24 atau 25 nomor tak putus tandok tabai manon semacam berbagi kasih. Ya, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu luar biasa. Berusahalah kita untuk mengerjakan setiap pekerjaan Tuhan, sekalipun sedikit, sekalipun sangat kecil, maka Tuhan akan memberkati. Tapa jolok madirita Tuhan. Unang lemdau kita, unang musim-musiman, Polandia perlu disirikot. Tapa jolok dipasuk-pasuk Tuhan mahita, diurupi Tuhan mahita, didongani Tuhan mahita, disude akan pergumit di pergumulan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, tapi itu sangat mungkin bagimu. Haleluya. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan
rahmat-Mu Tuhan Yesus membawa seluruh hidup kami, persoalan kami, kelemahan kami, dosa-dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kami ada di bait suci-Mu Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan kuasa-Mu, kami merasakan campur tangan-Mu Tuhan di tempat ini. Melalui pujian, melalui penyembahan, bahkan terkhusus lewat kebenaran firman Allah. Bapa di surga, kami disadarkan sesungguhnya Allah yang kami sembah adalah Allah yang sangat dekat kepada umat-umatnya. Bahkan Engkau rela mati demi dosa dan pelanggaran kami. Tidak ada Allah yang lain seperti Engkau. Tidak ada Allah yang lain selain Yesus, yang sudah berkorban, yang sudah menderita, yang sudah melakukan banyak sekali perbuatan yang ajaib. Mujizat-mujizat yang Tuhan sudah lakukan, Engkau lakukan untuk menolong dan memberkati setiap umat-umat-Mu, membawa mereka keluar dari perbudakan, membawa kami Tuhan keluar dari segala kelemahan, dari setiap keterpurukan kami, mengangkat kami di kala kami jatuh, menggendong kami di kala kami tidak mampu lagi berdiri. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang begitu dahsyat, Allah yang begitu luar biasa. Bukan kuat kami, bukan gagah, bukan kepintaran kami, bukan karena apa yang kami miliki, tetapi karena Yesus mengasihi kami, Yesus mencintai kami, dan kasih-Mu tanpa syarat Tuhan Engkau berikan kepada kami. Ajar kami untuk mengerti, ajar kami untuk memahami, ajar kami untuk merenungkan semuanya itu Yesus, sehingga tidak ada alasan lagi bagi kami untuk tidak datang kepada Tuhan. Dunia ingin mencekal kami, dunia ingin menghambat kami supaya kami renggang dari kasih Kristus. Tetapi kami Tuhan diingatkan pada hari ini, begitu dekatnya Engkau kepada kami. Segala keperluan, segala keluh kesah, dan hal-hal yang kami alami, Engkau lebih tahu Tuhan. Engkau sudah terlebih tahu apa yang perlu dalam hidup kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Engkau melawat umat-Mu orang-orang Israel. Demikian juga berlaku lawatan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau akan hadir di dalam seluruh hidup kami. Iman percaya kami, biarlah akan terus kami pelihara, seperti kami memelihara seluruh hukum-hukum Allah, memelihara setiap nasihat-Mu dan perintah-Mu. Engkaulah pengharapan kami Yesus, Engkaulah Tuhan menjadi perlindungan kami, Engkaulah keselamatan jiwa kami. Hanya kami temukan di dalam Yesus Tuhan. Berikan kepada kami hati yang terbuka untuk membawa saudara-saudara kami. Para istri akan membawa suami-suaminya, para suami akan membawa istri-istrinya untuk mendekat kepada Tuhan. Orang tua akan membawa anak-anaknya untuk dekat kepada Tuhan, sebab Tuhan Engkau begitu dekat kepada kami. Terima kasih Yesus. Ulurkanlah tangan pengasih-Mu, jamalah kami pribadi depan pribadi. Alirkanlah kuasa-Mu, mengalirlah berkat-berkat-Mu Tuhan di dalam hidup kami, sehingga yang mengalami kelemahan Tuhan akan kuatkan, yang mengalami kesusahan hidup, dirundung oleh berbagai persoalan Tuhan akan menolong kami, menghibur kami. Yang mengalami kebimbangan dan kekhawatiran, Engkau akan memberikan kepastian bagi kami, sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang memberikan kepastian. Terima kasih Bapa di surga. Berkati saksian daripada inak-berinak, di mana beberapa hari yang lalu Engkau telah memanggil mertua yang dikasihi. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati keluarga mereka, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap bersukacita, tetap mendekatkan hidupnya kepada Tuhan. Rinduan kami Tuhan, buat apa
Mama Ferdinand, bahkan anaknya Ferdinand boleh tetap Tuhan datang kepada Tuhan untuk bersekutu, untuk mendekatkan hidupnya kepada Yesus. Berkatilah seluruh keluarganya Tuhan, berkatilah pekerjaan, berkatilah setiap pergumulan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Demikian kesaksian Bapak Situa kami. Memberkati setiap keluarga yang berduka, rekan pekerjaan, rekan sejawat. Engkau Tuhan yang akan memberikan penghiburan lewat kuasa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat bencana alam, tragedi yang terjadi di daerah Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, bahkan untuk Kota Madia Medan, bahkan di daerah-daerah lain Tuhan, daerah-daerah terpencil, di mana mereka hari ini mungkin tidak dapat beribadah oleh karena rumah ibadah diterjang oleh badai, banjir, longsor. Kami berdoa Tuhan, kuatkan hati mereka Yesus. Engkau yang hadir menghampiri mereka, mulai dari anak-anak, orang tua, bahkan Tuhan yang kehilangan anggota keluarga yang belum ditemukan sampai hari ini. Tuhan, tolong seluruh keluarga yang berduka, keluarga yang mengalami musibah. Biarlah Tuhan memberi kekuatan kepada mereka. Biarlah Tuhan membuka jalan bagi mereka, supaya setiap bantuan-bantuan yang dikirimkan segera Tuhan boleh sampai kepada mereka yang sedang dalam perjalanan, yang sedang dalam pengumpulan donasi. Bahkan gereja Pentakosta ikut mengambil bagian Tuhan untuk memberikan donasi sebagai uluran tangan kami untuk meringankan sedikit beban yang mereka alami. Engkau memberkati mereka Tuhan, kalaupun mereka mungkin dalam kesusahan, dalam kesedihan, dalam duka yang begitu mendalam. Gerakkan hati setiap orang-orang yang boleh Tuhan memiliki kemampuan untuk membantu mereka, pejabat, kepala daerah, semuanya Tuhan, Engkau jamah hatinya, supaya mereka Tuhan terbuka hatinya untuk memberikan pertolongan apa yang mereka boleh perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Semuanya kami serahkan, kejadian-kejadian yang ada di bangsa dan negeri kami ini. Tuhan peliharalah, Tuhan jagailah, Tuhan tolonglah, secara khusus dalam umat-umat-Mu, orang-orang Kristen Tuhan, yang tidak lama lagi akan mengadakan perayaan-perayaan Natal. Kami sangat terpukul Tuhan, umat-umat-Mu yang kehilangan harta benda, kehilangan anggota keluarga. Hiburlah mereka Tuhan, balutlah setiap luka dalam hati mereka. Biarlah mereka kuat, mereka tetap bersemangat, mereka tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Persembahan pujian yang sudah disampaikan oleh pemuda-pemudi, berkati mereka dalam segala keterbatasan mereka. Tapi Tuhan tolong, Tuhan kirimkan pemuda-pemudi lebih lagi Tuhan, untuk semakin bertambah-tambah mereka boleh menyaksikan puji-pujian di hadapan Tuhan. Persembahan uluran tangan yang sudah kami berikan, berkati Tuhan Yesus, supaya menjadi dupa yang harum yang kami boleh pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kesaksian Amang Si Hopi bersama dengan calonnya yang akan menerima pemberkatan peneguhan pernikahan di tempat ini. Tuhan yang menolong semua rencana ini. Di tanggal 6 Desember hari Sabtu ini, semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan yang akan mengawal seluruh acara yang akan kami langsungkan. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan nanti malam kami akan beribadah dalam perayaan Natal. Kau hantarkan kami seluruh umat-umat-Mu untuk boleh mengikuti perayaan Natal bersuka cita bersama-sama dengan GPI yang ada di Rayon Pulau Batam. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dua permohonan ini. Semuanya Engkau yang menyempurnakannya. Terpujilah nama-Mu, termulialah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita bersama berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami di dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu.
lagi dalam penjara. Tapi lepaskanlah kami daripada itu, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam surga, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, dimenasi di ruang menuju Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.